Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin teman-temannya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan melakukan layanan bimbingan klasikal, di mana layanan bimbingan klasikal ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian terkait topik yang nantinya akan kita bahas. Oke, sekarang masuk semua atau ada yang nggak hadir teman-temannya? Siapa yang nggak hadir nak? Sekretarisnya siapa? Yang nggak hadir? Randy, itu keterangannya apa? Randy sakit dan Oke, untuk teman-teman yang sakit kita doakan semoga cepat sehat dan bisa kembali bergabung di kelas 8A ini. Kelas 8P ini, oke. Oke, untuk topik yang akan Ibu bahas pada hari ini adalah terkait tentang media sosial. Pasti kalian tidak asing lagi dengan kata yang namanya media sosial. Nanti pada kegiatan nanti kalian akan Ibu bagi dalam beberapa kelompok kecil yang tugasnya nanti berdiskusi terkait materi yang telah Ibu bahas. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Oke, bisa kita mulai? Siap semuanya? Oke, di sini kita akan membahas terkait cerdas dalam menggunakan media sosial. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu, apa sih itu media sosial? Karena ini namanya satu kata untuk media sosial. Apa tadi? Instagram. Oke, yang lain? Iya? TikTok. Ya, terus apa lagi? Facebook. Ya benar, IG. Oke. Ya benar. Tadi apa yang dikatakan oleh temannya itu terkait tentang media sosial itu benar. Itu salah satu platform media sosial itu contohnya apa? Facebook, IG, TikTok, WhatsApp, ya itu semua media sosial. Terus apa itu media sosial, Bu? Media sosial boleh dibacakan, Nak? Media sosial adalah suatu platform digital atau media online yang penggunanya. Oke, benar. Media sosial adalah suatu platform digital atau media online yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Jadi aktivitas sosial yang seperti apa, Bu? Contohnya komunikasi. Komunikasi kalian setiap hari, terus kalian tempat berbagi informasi, menanyakan tugas, itu termasuk aktivitas sosial kalian setiap hari. Jadi dengan adanya media sosial, kalian itu bisa dipermudah untuk sekarang. Benar atau enggak? Benar. Oke. Ini tadi macam-macam media sosial. Bisa terus ada YouTube juga termasuk media sosial, Nak. Facebook, WA, IG, dan juga TikTok. Ada lagi? Kira-kira selain dari yang gambar ini? Apa? Twitter, ya benar. Twitter juga adalah salah satu platform media sosial yang memudahkan sekarang ini. Oke. Selanjutnya itu, saya mau nanya, berapa lama sih dalam satu hari itu kalian menghabiskan waktu dengan media sosial? Oke, satu dulu. Adam, berapa lama dalam satu hari bermain media sosial? 2 jam. Dia berapa? 1 jam. 5 jam. Terus ini? 7 jam. Ini? 3 jam. Terus ada lagi? Sampai sore. Ada yang satu hari yang kalau nggak melihat media sosial itu rasanya tuh kayak kosong. Pokoknya satu hari itu harus lihat media sosial.
ingat terus di media sosial. Rasanya kayak gitu kan semuanya? Begitu. Berarti itu namanya apa? Kecanduan. Oke, benar. Oke. Di sini ada dampak positif dari penggunaan media sosial. Nah, media sosial ini walaupun mempermudahkan kita, ini juga akan memberi dampak positif juga terhadap kita. Contohnya apa? Dampak positifnya. Yang pertama itu dampak positif itu memudahkan komunikasi. Ya, jadi dengan adanya Facebook, dengan adanya WA, terus dengan adanya IG, itu memudahkan kalian untuk berkomunikasi. Terus yang kedua itu ada berbagi informasi dan pengetahuan. Jadi dengan adanya media sosial ini, kalian bisa mudah berbagi informasi. Contohnya berbagi tugas. Terus itu berbagi apa lagi? Bertanya dengan teman terkait tugas bagaimana. Terus itu hari ini kita akan melakukan kegiatan apa di sekolah. Itu dengan media sosial bisa memudahkan kita untuk mengetahui informasi. Terus yang selanjutnya itu ada memperluas jaringan pertemanan. Ya kan? Ya, dengan adanya media sosial itu bisa memperluas jaringan kalian, bukan hanya di SMP Negeri 20. Pasti kalian ada apalagi yang cowok-cowok ini? Pasti ada temannya selain di SMP 20. Ya enggak? Ya. Itu bisa memudahkan kalian untuk mencari teman, apalagi mencari cewek. Yang jadi cewek. Jadi dengan adanya media sosial ini mudah kalian. Oh itu apa namanya? Kakak kelas itu cantiknya. Jadi dengan aku ada nama Facebooknya. Iya. Pasti dengan adanya media sosial kalian mudah untuk mencari informasi tentang seseorang. Oke. Yang selanjutnya itu ada dampak negatif. Jadi dari beberapa dampak positif tadi, media sosial ini bisa memberikan dampak negatif. Apa itu dampak negatif dari media sosial? Yang pertama itu ada kecanduan. Kalau kalian udah kecanduan media sosial bisa apa? Apa? Oke, bisa stres. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian sudah kecanduan pasti kalian bisa mengalami masalah kesehatan mental, gangguan. Contohnya gimana, Bu? Kalau saya sudah kecanduan media sosial, contohnya gimana? Contohnya kalian lagi pacaran, nggak ada kabar sama sekali, pasti kalian akan mengalami stres. Itu contoh yang tidak baik, ya. Terus penyebar informasi palsu. Jadi media sosial ini juga bisa memberikan dampak penyebar informasi palsu. Apa contohnya, Bu? Gimana? Misal si Adam menyebarkan informasi tentang si Zian, bahwa Zian ini pacaran dengan dia, padahal aslinya enggak. Ya, itu kan salah satu contoh yang enggak baik. Itu salah satu contoh informasi yang palsu. Oke, di sini Ibu ada beberapa video pembelajaran. Untuk semuanya tolong diperhatikan dan dipahami apa isi dari video tersebut. Oke? Tahukah kamu bahwa media sosial dapat menyebabkan gangguan mental bagi seseorang? Hal tersebut disebabkan karena seseorang yang bermain media sosial bisa terpapar dengan konten negatif dan bullying. Semakin lama waktu yang dihabiskan di media sosial, semakin besar pula dampak yang mereka alami. Seseorang dapat terpapar bullying oleh orang lain atau merasa insecure dengan apa yang orang lain miliki. Hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental mereka yang nantinya dapat menyebabkan stres dan gangguan kesulitan tidur. Ada beberapa tips yang perlu kamu tahu untuk melatih itu semua. Batasi waktu penggunaan sosial media. Lakukan sosial media detox dan lakukan hal-hal yang produktif. Bijak dalam memilih konten yang akan diposting. Selalu bersyukur dan jangan membandingkan diri sendiri dengan
menggunakan sosial media secara cerdas? Perkembangan teknologi yang kian pesat untuk media sosial berkaitan dengan dunia pendidikan tidak terkecuali dengan internet Indonesia yang saja mengalami struktur secara signifikan. Keberadaan yang media sosial telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, berbagai internet pun mempunyai berbagai kemungkinan masalah. Agar kita menggunakan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan memberikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan memanfaatkan mereka tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari memberikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau yang ada dari kehidupan sehari-hari. Kedua, hati membagikan konten. Hindari memberikan konten pornografi dan syarat informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan kerusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suatu agama, ras, dan harga golongan. Ketiga, berhenti memberikan berita yang tidak jelas sumbernya. Penggunaan selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berbicara pada fakta untuk klarifikasi dan konfirmasi. Agar tidak dijelaskan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakan menggunakan bahasa yang sopan dan layak, siapapun pada saat berinteraksi di media sosial. Cukup mudah kan menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak. Yuk saatnya bijak dalam media sosial. Oke, dari video yang telah ditonton, apa yang bisa kalian ambil? Apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut? Ada yang apa? Ya benar, berhati-hati dalam bermedia sosial. Ada lagi? Apa dari video tadi apa yang bisa diambil? Beretika dalam berkomunikasi, benar. Apa lagi nak? Dari video tadi apa sih yang bisa kalian tangkap? Membagikan data pribadi. Hah? Tidak membagikan data pribadi. Tidak membagikan data pribadi, benar. Oke, jadi apa yang telah dibilang dengan teman tadi benar. Dari video tersebut, media sosial bisa memberikan dampak negatif maupun dampak positif bagi diri kita. Jadi dari media sosial itu seseorang juga bisa mendapatkan bullying. Contohnya gimana Bu? Bullying verbal. Oke, jadi dari media sosial kita bisa mendapatkan kata-kata yang tidak wajar, terus mencerca seseorang, mengolok-olok seseorang. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Oke? Terus gimana tuh strategi untuk bijak dalam bermedia sosial? Oke, apa saja? Boleh dibacakan? Zian? Strateginya apa? Menggunakan media sesuai kebutuhan. Terus? Batasi waktu dalam menggunakan media sosial. Batasi waktu dalam menggunakan media sosial. Oke, lanjut. Boleh dibaca? Batasi konten Negatif, ya benar. Terus? Baca? Jadi tidak boleh digunakan saya. Oke, lanjut. Dari penyebaran konten atau informasi palsu tidak akurat dan menyesatkan. Oke, lanjut. Dari media sosial sebagai media berpindah ingin menawan Negatif. Oke. Itu adalah salah satu strategi kita untuk bijak dalam bermedia sosial. Ada yang mau menambahkan? Apa sih cara kita agar kita terhindar dari dampak negatif media sosial? Itu batasi waktu dengan bermedia sosial. Banyaklah melakukan hal-hal yang kreatif. Terus
untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Jadi gunakanlah media sosial itu untuk hal-hal yang positif dan kurangi untuk bermain media sosial. Ya. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Oke, jadi cara pembagiannya kita hitung saja. Dari di sini 1, nanti ketika menyebut angka 1 berarti dia 1 kelompok. Oke? Oke. Mulai dari dia menyebutnya 1 lagi. 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 lagi lanjut 1, 2, 3, 4, 1, 2. Oke, sekarang membentuk lingkaran di mana bergabung dengan kelompok-kelompoknya tadi. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sini. Oke. Kelompok yang lain dengerin dulu. Oke, tugasnya itu berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Masalah apa sih yang sering ditemukan? Masalah apa yang sering ditemukan dalam media sosial? Pasti berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian. Yuk, di kertas lembarannya. Ibu buat nama kelompoknya juga. Nama kelompoknya juga. Untuk nanti di akhir pelajaran nanti kelompok yang paling kompak itu ada medali. Yang paling bagus, presentasinya yang paling bagus, naik dari medali. Oke, untuk masalah pertanyaannya ada yang mau ditanyakan enggak? Kira-kira ada yang masih belum jelas atau enggak? Ada yang masih belum ngerti enggak? Satu buku aja. Nama kelompoknya dibuat, nama orang-orang kelompoknya dibuat. Oh, nama kelompoknya juga bisa apa? Kalau misal kelompok anak angkul dan kelompok boleh. Kreatif kalian. Untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ada yang masih bingung terkait tugasnya? Tidak. Oke, boleh dikerjakan, waktunya Ibu kasih selama 15 menit. 20 menit, paling lama. Tidak usah. Oke, waktunya Ibu kasih 10 menit, paling lama 15 menit. 10 menit. Oke, sekarang 11:05. Jadi kamu 11:20 udah selesai ya? Oke, boleh sekarang kita kerjakan tugasnya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Masalah yang sering kalian temui di media sosial. Oke. Terus yang selanjutnya itu yang positif dan negatif dari media sosial yang pernah kalian alami berdasarkan pengalaman kalian menggunakan media sosial. Apa sih dampak positif dan negatifnya? Jadi yang sama media sosial berdasarkan pengalaman Oleh yang terakhir itu
bagaimana cara kalian mengembangkan perilaku cerdas dalam media sosial? Cara membuat jaringan media sosial. Bagaimana cara kalian cerdas dalam media sosial? Waktunya lebih lagi nak. Mama mungkin lagi. Waktunya habis. Habis. Waktunya habis. Alat tulisnya boleh diletakkan di atas meja. Oke, waktunya sudah habis nak. Oke, untuk kelompok yang siap untuk presentasi, ada yang sukarela mau duluan presentasi. Dan di kelompok Oke, untuk kelompok yang mana? Untuk kelompok yang sukarela, yang sudah siap untuk presentasi, ada kelompok berapa? Kelompok mana? Kelompok 2? Atau kelompok berapa nak yang sudah siap? Sukarela aja. Kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2. Lanjut.
Oke, boleh dimulai. Yang lain tolong diperhatikan semuanya di depan. Oke, yang lain perhatikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi kami dengan anggota saya Falasia, saya Ata, saya Sony, saya Cynthia, saya Tulga. Kasih untuk masalah 1. Pembulian, fitnah, berita hoax, dan video yang negatif. Dampak negatif dari media sosial adalah kecanduan, gangguan mental, mengganggu pikiran, overthinking, dan kurangnya sosialisasi di lingkungan sekitar. Dampak positif dari media sosial adalah memperluas jangkauan pertemanan, mudah berbagi informasi, dan mudah bersosialisasi. 4. Cara untuk bijak menggunakan media sosial adalah 1. Membatasi penggunaan media sosial. 2. Membagikan sesuatu yang positif. 3. Tidak terlalu cepat mengambil informasi yang ada. 4. Menjaga etika ketika berkomunikasi. 4. Tidak menyebarkan data pribadi. yang lainnya ada yang mau ditambahkan? Dari perhatian? Oke, yang gimana? Malamnya ada yang mau ditambahkan dari perhatian? Yang lain? Ya? Oke, perhatikan. Contoh pembeliannya seperti apa? Kemudian di aplikasi desktop, seperti kemudian membagikan video, dan membagikan video, ada yang berkomentar tidak baik dan akan membuat seorang yang membagikan video itu. Oke, siap. Bisa ditangkap apa yang dikatakan oleh pelanggan tadi? Apa? Hah? Contoh dari pembulian tadi. Apa tadi, Mak? Berkomentar ya? Negatif terhadap video orang lain. Oke. Oke, semuanya beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 boleh duduk kembali. Selanjutnya ada lagi? Kelompok yang bersedia, yang siap. Ketiga. Oke, kelompok 4. Sekarang kelompok 4 yang masuk. Perhatikan itu semuanya, perhatikan semuanya di luar. Jangan ngobrol, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Penyebaran informasi palsu. Ya, boleh kan? Memudahkan berkomunikasi, memperluas jaringan pertemanan. Kurang waktu tidur, besok tidak terganggu akibat kebanyakan menggunakan media sosial. Mengurangi waktu bermain media sosial dan tidak menyebarkan data pribadi. Strateginya apa? Strateginya mengurangi waktu
waktu bermain media sosial tidak menyebarkan data pribadi. Nah, positifnya tadi apa? Ya. Oke. Pada siapa yang bisa didengar dari pertanyaan ini? Tidak boleh itu salah satu cara untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, sekarang untuk kelompok 4. Oke, duduk ke tempatnya masing-masing. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi? Ada yang iya? Buka yang lain, perhatikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Seri Berani ingin mempresentasikan hasil yang kami tentang satu, berdasarkan seluruh yang ditemukan dari media sosial. Meliputan antara satu figur dengan figur yang lain tentang kekerasan orang tua terhadap anak, pelecehan dan lain sebagainya. Dua, dampak positif apa yang sering timbul dari media sosial? Memperluas jaringan pertemanan, memudahkan berkomunikasi jarak jauh. Dampak negatif apa yang sering keluar dari media sosial? Kecanduan deposit atau judi online, kecanduan dapat merusak saraf dan gangguan mental. Cara memperkuat jaringan media sosial. Cerdas dalam berkomunikasi, menjaga etika, menjaga lisan, beratribusi. Sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kami Amanda Angelina, Sofia, Arisa Amelia, Empat Santri, Eri Sakra, Zaki Kiratunde. Terus lanjut masalah klinik, terus lanjut apa lagi? Menghujat seseorang. Oke, lanjut. Dua. Apa? Itu dampak negatif. Yang pertama tuh terus menyebarkan berita hoax, terus stres atau depresi, gangguan mental. Positif yang pertama negatif yang lain terus lanjut banyak yang kecil ya. Cara bijak dalam bermedia sosial. Oke, apa nak?
Dari yang saya sebutin tadi, ya tidak. Nah, bijak dalam menggunakan medsos. Terus apa? Membatasi waktu menggunakan media sosial. Ada lagi? Udah. Begitu. Bisa diulang tadi? Dampak positif dari bermedia sosialnya apa? Dampak positifnya? Sudah sampai di mana? Ya, untuk berkomunikasi terus dan mendapatkan informasi. Terus kalau dampak positif dan negatifnya apa? Wah, terus gangguan mental. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ibu beri aplaus untuk yang presentasi 4 kelompok. Jadi apa sih yang bisa kita simpulkan dari cerdas dalam bermedia sosial? Berarti bijak dalam menggunakan media sosial itu memanfaatkan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Ya, biar terhindar dari berbagai dampak tadi. Bisa seperti yang disebutkan kelompok 3 tadi, dampaknya bisa judi online, itu juga karena kecanduan bermedia sosial. Itu juga karena bisa mendapatkan informasi negatif dari temannya. Jadi cara mengatasinya gimana, Bu? Strateginya gimana, Bu? Agar bijak dalam bermedia sosial. Seperti yang telah dijelaskan beberapa kelompok tadi, salah satunya adalah mengurangi waktu bermedia sosial. Bagikanlah hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Oke, di sini kayaknya itu masih lesu dan kurang fokus. Beberapa kelompok ada yang memperhatikan kurang fokus dan tidak memperhatikan. Jadi di sini kita bermain sebentar. Oke? Bermain sebentar. Oke? Bermainnya seperti yang kemarin. Yo. Oke. Ibu cek dulu ya. Kalau ibu bilang konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita ulangi. Berarti setiap kelipatan 3 itu diganti dengan kata bom. Oke. Kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bom. Bom. Oke, kita mulai dari sini dulu. Sekali lagi ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, itu mau tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan kita pada hari ini? Oke, bahagia. Siapa? Bahagia, senang. Oke, ada lagi? Tuh. Yang lain dia perasaannya setelah melakukan kegiatan kita pada hari ini? Senang. Oke. Oke, happy. Jadi, Ibu harap di kedepannya nanti kelas 8 ini bisa bijak dalam bermedia sosial, terus membatasi hal-hal yang negatif. Gunakanlah media sosial sesuai dengan kegunaannya. Oke? Bagikanlah hal-hal yang positif terhadap temannya. Ya.
kasih karena telah mengikuti kegiatan kita pada hari ini dan telah aktif dalam kegiatan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.